Anak-anakku yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan bicara tentang sakramen. Sebelumnya, Bapak mengawali dengan sebuah kisah. Kisah Yesus menonton pertandingan sepak bola. Ini sebuah kisah fiktif. Pada suatu ketika, Yesus bersama para muridnya pergi menonton sebuah pertandingan sepak bola antara kesebelasan Katolik melawan kesebelasan Kristen. Pertandingan itu begitu semangat, begitu meriah, sehingga banyak orang yang datang menonton. Lalu tiba-tiba kesebelasan Kristen mencetak gol ke gawang kesebelasan Katolik. Lalu Yesus bertepuk tangan. Gak lama kemudian kesebelasan Katolik membalas, mencetak gol ke gawang kesebelasan Kristen. Lagi-lagi Yesus bertepuk tangan. Para murid yang dari tadi memperhatikan Yesus merasa heran. Lalu pas pulang mereka bertanya, "Guru, mohon maaf, kami mau bertanya. Tadi kami melihat guru bertepuk tangan, baik ketika kesebelasan Kristen maupun Katolik mencetak gol. Kira-kira guru mendukung yang mana?" Sambil tersenyum, Yesus menjawab, "Saya tidak mendukung siapa-siapa. Saya menikmati pertandingannya." Teman-teman yang terkasih, kisah singkat ini mau mengajak kita bahwa Yesus sungguh mengasihi kita tanpa melihat perbedaan, entah itu perbedaan agama, suku, ras, maupun golongan. Tapi yang lebih penting adalah di hadapan Tuhan semua orang sama. Yesus mengasihi kita semua, maka Yesus berharap kita pun menjalani hidup ini dengan baik, dengan sportif, mengasihi setiap orang yang kita jumpai. Setiap orang adalah saudara, sahabat, dan sesama bagi kita. Teman-teman yang terkasih, untuk pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang sakramen inisiasi. Sakramen inisiasi terdiri atas 3 sakramen. Sakramen baptis, ekaristi, dan penguatan atau krisma. Sakramen inisiasi ini adalah sakramen yang diterima seseorang ketika mau bergabung bersama dalam gereja Katolik. Kita akan memulai dengan sakramen baptis. Kata baptis berasal dari bahasa Yunani baptizein, artinya membenamkan atau menenggelamkan diri ke dalam air, atau bisa juga mencuci diri entah seluruhnya atau sebagian. Dalam gereja Katolik, sakramen baptis disebut sebagai pintu gerbang gereja. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, sakramen pertama yang diterima seseorang ketika masuk dalam gereja. Jadi ketika orang masuk dalam gereja, bergabung dalam gereja Katolik, maka dia harus dibaptis terlebih dahulu. Yang kedua, dasar dari seluruh kehidupan dalam roh. Ingat bahwa sebelum kita dibaptis, kita hidup dalam dosa asal. Tapi setelah kita dibaptis, kita dibebaskan dari dosa asal, maka kita hidup dalam roh Kristus. Lalu yang ketiga, pintu yang memberi kemungkinan seseorang menerima sakramen selanjutnya. Jadi dengan demikian, seseorang bisa dapat menerima sakramen yang lain setelah dia menerima sakramen baptis. Lalu ada macam-macam baptisan. Baptisan dewasa yaitu baptisan yang diterima ketika sudah dewasa, biasanya di usia 7 tahun ke atas. Sebaliknya, baptisan bayi itu baptisan yang diterima ketika dia masih bayi sampai usia 7 tahun. Khusus untuk baptisan dewasa, dia akan mengikuti proses selama 1 tahun. Ini ada tahap-tahap dalam baptis dewasa. Biasanya ada masa katekumenal, kemudian masa katekumenal, lalu masa persiapan terakhir, dan diakhiri dengan penerimaan sakramen baptis. Ini persiapan. Dia harus menerima pengajaran tentang sakramen dalam gereja Katolik, tentang gereja Katolik secara umum. Setelah dia menerima sakramen baptis, dia akan mengikuti satu tahap lagi, yaitu masa mistagogi, yaitu masa lanjutan. Dia akan belajar lebih lanjut lagi tentang gereja Katolik. Dalam setiap sakramen ada materi dan forma. Begitupun dalam sakramen baptis. Untuk materi dalam sakramen baptis, yang pertama air. Kita ingat bahwa air adalah fungsinya membersihkan. Maka dalam baptis, fungsi air itu membersihkan kita dari dosa-dosa asal. Lalu yang kedua, lilin. Lilin adalah simbol cahaya Kristus. Maka setelah kita dibaptis, kita diharapkan menjadikan Kristus sebagai penerang kehidupan kita. Lalu yang ketiga, itu kain putih. Putih artinya kesucian. Maka mengenakan kesucian, mengenakan Kristus yang adalah suci. Lalu formanya. Dalam sakramen baptis, Romo biasa mengucapkan
Aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini simbol persekutuan kita dengan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Lalu, buah atau rahmat yang kita terima dalam sakramen baptis. Pertama, kita dihapus dari dosa asal. Lalu yang kedua, kita dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Ingat, sebelum kita dibaptis, kita hidup dalam dosa asal. Maka setelah kita dibaptis, kita hidup sebagai anak-anak Allah, anak-anak terang. Lalu yang ketiga, mendapat rahmat pengudusan yang mempersatukan kita dengan Kristus dan gereja. Lalu keempat, ikut ambil bagian dalam tugas gereja. Karena kita sudah resmi menjadi anggota gereja, maka kita ikut ambil bagian dalam tugas gereja. Lalu yang terakhir, dimateraikan yang menandakan kita milik Kristus selamanya. Ingat, kalau kita menandatangani suatu surat resmi, biasanya ada materai. Ini menandakan bahwa kita di surat itu adalah resmi, berkekuatan hukum. Maka kita di dalam gereja Katolik, setelah kita dibaptis, kita dimateraikan, menandakan bahwa kita milik Kristus selamanya. Lalu muncul pertanyaan, kalau kita dibaptis karena kita punya dosa asal, mengapa Yesus dibaptis? Apakah Yesus punya dosa asal? Teman-teman yang terkasih, Yesus tidak punya dosa asal. Tetapi kenapa Yesus dibaptis? Itu bentuk solider. Bentuk solidaritas Yesus terhadap kita manusia yang berdosa. Sementara kita dibaptis karena kita punya dosa asal. Lalu berikutnya sakramen Ekaristi. Kita masuk ke sakramen inisiasi yang kedua adalah sakramen Ekaristi. Ekaristi dari kata Yunani Eukaristein artinya puji syukur dan kegembiraan. Ini berarti bahwa syukur dan pujian kepada Allah. Di dalam Ekaristi sebenarnya kita memuji dan memuliakan Allah. Lalu yang kedua, kenangan akan kurban Kristus. Yesus rela wafat untuk kita. Lalu yang ketiga, tidak hanya mengenang tetapi menghadirkan Kristus oleh karena kekuatan perkataan dan rohnya. Dengan demikian, dalam Ekaristi kita mengenang sekaligus menghadirkan kembali peristiwa penyelamatan yang dilakukan Yesus. Teman-teman yang terkasih, ini ada perbedaan antara Paskah Yahudi dengan Paskah yang kita rayakan saat ini. Kalau Paskah Yahudi itu mengenang pembebasan dari bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Sementara Paskah yang kita rayakan, kita mengenang sengsara dan wafat serta kebangkitan Yesus. Lalu dalam Paskah Yahudi, anak domba menjadi kurban. Sementara dalam Paskah yang kita rayakan, Yesus sendiri mengorbankan dirinya. Lalu dalam Paskah Yahudi itu hanya sebagai kenangan. Tapi dalam Paskah yang kita rayakan, tidak hanya kenangan tetapi sekaligus merayakan kembali kehadiran Yesus secara nyata dalam Ekaristi. Lalu bagian-bagian dalam Ekaristi. Kalau kita misa di sekolah maupun di gereja, biasanya ada bagian-bagian dalam pelayanan Ekaristi. Pertama, ritus pembuka. Biasanya lagu pembukaan, perarakan masuk sampai dengan doa pembukaan. Lalu liturgi sabda, itu kita duduk dan mendengarkan bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil, khotbah Romo, lalu aku percaya dan doa umat. Lalu kita akan masuk ke liturgi Ekaristi, biasanya dimulai dengan persembahan hingga komuni. Disinilah puncak, karena ada doa syukur agung. Nanti seperti apa Bapak akan jelaskan. Lalu yang terakhir adalah ritus penutup, itu doa penutup, pemberkatan hingga perutusan. Teman-teman, kenapa dalam doa syukur agung ini menjadi puncak? Karena di dalamnya ada satu bagian penting yaitu konsekrasi. Biasanya Romo angkat hosti dan anggur, lalu Miss Dinar akan memukul gong, lalu disitulah umat berlutut untuk menghormati. Disinilah di saat-saat penting di mana roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, atau dalam peristiwa transubstansio. Ada banyak mujizat Ekaristi yang berkisah tentang ini, bahwa roti dan anggur sungguh-sungguh berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Teman-teman yang terkasih, dalam Ekaristi Allah hadir. Pertama, lewat umat yang berkumpul. Maka sangat keliru kalau kita hanya misa sendirian di rumah. Ketika mengikuti Ekaristi, kita harus berkumpul bersama, karena disitulah umat Tuhan hadir. Di mana satu atau dua orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Lalu yang kedua, lewat firman-Nya, lewat sabda yang kita dengar. Lalu yang ketiga, lewat tubuh dan darah yang kita terima saat komuni. Lalu yang keempat, lewat imam atau pastor yang memimpin Ekaristi. Teman-teman yang terkasih, dalam Ekaristi ada materi dan forma seperti sakramen yang lain. Pertama,
roti, lambang tubuh Kristus. Ingat, Yesus sendiri bersabda dalam perjamuan malam terakhir, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi kenangan akan daku. Lalu materi yang kedua, anggur, lambang darah Kristus. Yesus sendiri berpesan, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Lalu sikap dalam perayaan Ekaristi. Ada 4 sikap penting. Pertama, berlutut. Itu tanda bersembah kepada Tuhan. Lalu yang kedua, berdiri. Berdiri artinya kesiapsediaan atau penghormatan kepada Allah. Lalu yang ketiga, itu duduk. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kesiapan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu yang terakhir, terlibat aktif. Itu kita ikuti seluruh proses, seluruh upacara dengan khidmat. Ketika orang berdiri, kita berdiri. Kita berlutut, berlutut. Ketika kita mendaraskan doa, kita mendaraskan. Ketika menyanyi, kita menyanyi. Jangan dibalik. Orang bernyanyi, kita duduk. Orang mendaraskan lagu, kita bernyanyi. Orang mendaraskan doa, kita bernyanyi. Itu keliru. Teman-teman yang terkasih, kita masuk ke sakramen inisiasi yang ketiga adalah sakramen penguatan. Teman-teman tentu tahu, kriteria seseorang yang disebut dewasa. Biasanya dia usia 17 tahun ke atas. Lalu kemudian ditandai dengan punya KTP, punya SIM. Lalu tutur kata, sikap, dan tindakan itu sudah sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Dalam gereja, ketika kita menerima sakramen penguatan, itu berarti kita dewasa secara iman. Artinya apa? Dalam sakramen penguatan melengkapi atau menyempurnakan sakramen baptis yang kita terima. Lalu ini berarti rakmat pengudusan yang telah kita terima dalam sakramen baptis disempurnakan, dilengkapi. Dengan demikian memampukan kita menjadi saksi Kristus. Ingat, Yesus sendiri berpesan kepada para murid, kamulah saksiku, baik di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, maupun sampai ke ujung dunia. Lalu, ingat peristiwa Pentakosta, teman-teman. Dalam peristiwa Pentakosta, para murid sebelumnya itu takut. Mereka takut mengatakan Yesus yang bangkit, karena takut dibunuh. Tapi apa yang terjadi? Ada perubahan yang terjadi, yaitu mereka kemudian berani mewartakan Yesus yang bangkit, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Ini kenapa? Ini karena peran Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan mereka. Roh Kudus yang hadir dalam wujud lidah api, tiupan angin keras, dan bahasa roh, itu memampukan mereka sehingga mereka berani mempertaruhkan nyawa untuk membela imannya, mewartakan Yesus yang bangkit. Dengan demikian, ketika kita menerima sakramen penguatan, berarti kita siap menjadi saksi Kristus. Ini termuat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1316. Lalu, bagaimana caranya? Sederhana teman-teman, lewat tutur kata yang sopan. Kita tidak menyakiti hati orang lain, tetapi sebaliknya membawa kebahagiaan. Lalu lewat sikap dan tindakan kita, lewat tindakan mengasihi orang tanpa membeda-bedakan. Apalagi di situasi sekarang, sungguh, sikap mengasihi, tanda berbela rasa kepada sesama itu sungguh-sungguh diutamakan. Lalu apa pesan dari 3 sakramen ini buat kita? Pertama, lewat pembaptisan kita dibebaskan dari dosa asal dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Lalu kita dikuatkan lewat sakramen Ekaristi karena kita ditebus oleh Kristus yang rela wafat untuk kita. Dalam Ekaristi kita mendapat kekuatan. Dengan demikian kita semakin diteguhkan lewat sakramen penguatan, di mana kita semakin dewasa secara iman dan kita menjadi saksi Kristus. Untuk itu kita siap mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari lewat mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Teman-teman, sesi berikutnya Bapak akan menjawab pertanyaan yang teman-teman sudah ajukan. Bapak akan buat video khusus untuk menjawab pertanyaan yang teman-teman ajukan. Sekian teman-teman, semoga damai Tuhan senantiasa menyertai kita. Biarlah Tuhan senantiasa meneguhkan dan menguatkan kita dalam setiap perjuangan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.